Ini ada kaitannya mungkin dengan sikapnya Kiai Haji Imaduddin, tapi kita bicara tentang ini dulu biar tahu silsilahnya gitu ya. Jadi di sini ada orang bernama Muti ya, ini di zaman Rasulullah ya, dan juga bernama Auf. Kalau bernama Auf mungkin kita kenal dengan sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, Auf ini bapaknya Abdurrahman. Kenapa terkenal Abdurrahman bin Auf itu? Karena masuk kepada 10 yang mubasysyaruna bil jannah, diberikan kabar akan masuk surga gitu ya. Termasuk dari 4 khalifah itu, kemudian termasuk Zaid bin Sabit dan Abdurrahman bin Auf. Ada juga yang bernama Tolhah, tapi yang bin Ubaidillah ya, bukan 2 Tolhah di sini ya. Nah, kemudian perhatikan di sini Muti ini punya 2 anak, namanya Fatimah dan Abdullah. Jadi itu 2 orang anak di bawahnya itu. Auf punya 2 anak juga, namanya Abdullah dan Abdurrahman. Ini maksudnya saya sebutkan nama-namanya saja yang ada di sini. Mungkin punya anak yang lain ya, karena ini saling berkaitan. Kemudian Muti dan Auf ini besanan. Jadi Fatimah binti Muti dikawinkan dengan Abdullah bin Auf. Punya anak bernama Tolhah. Tolhah ini tabi'in sudah. Tolhah bin Abdullah bin Auf. Tolhah yang tengah ini. Jadi Tolhah ini adalah hasil perkawinan dari putri Muti dan putra Auf, yaitu Abdullah dan Fatimah. Kemudian ini kan anaknya sama-sama di sini, Abdullah dan Abdurrahman laki-laki semua ya, tidak bisa dikawinkan ya. Ternyata yang dikawinkan malah cucunya, yaitu Abdurrahman punya anak bernama Tolhah lagi. Namanya berarti Tolhah bin Abdurrahman bin Auf. Istrinya dia itu adalah putri dari Abdullah, yaitu cucunya Muti ya. Jadi Muti dan Auf ini anaknya dikawinkan ya, sehingga mereka besanan, Fatimah dan Abdullah. Cucunya pun dikawinkan, jadi double besanannya ya. Besan dari anak, kakeknya juga besan juga ya. Kenapa? Karena cucunya Muti juga kawin sama cucunya Auf ya. Cucunya Muti yang dari anaknya Abdullah, cucunya Auf yang dari namanya Abdurrahman, yang bernama Tolhah. Nah, apa yang mau saya bicarakan di sini? Kita fokus kepada 2 nama yang bawah ini, yaitu Tolhah bin Abdurrahman bin Auf dan istrinya, yaitu ya nggak disebut namanya, tapi bintu Abdillah bin Muti ya. Jadi Tolhah bin Abdurrahman bin Auf nikah sama binti Abdillah bin Muti. Artinya ini sama-sama cucu ya, cucunya Muti ya, perempuan nikah dengan cucunya Auf bernama Tolhah. Dan Tolhah yang cucunya Auf itu yang bin Abdurrahman, bukan yang bin Abdullah. Jadi ada 2 cucu ya, ada Tolhah bin Abdullah, ada Tolhah bin Abdurrahman. Dua-duanya anaknya Auf ini semuanya sama-sama punya anak bernama Tolhah. Nah, kita bicara Tolhah yang bawah itu, yang tulisan kuning, yang nikah sama cucunya Muti ya, yaitu istrinya Tolhah. Pada suatu ketika Hukiyah, ini dari kitab Adabud Dunya Waddin ya, karya Abil Hasan Al-Mawardi. Perhatikan baris atas itu, wa Hukiyah, dan diceritakan an binti Abdillah bin Muti, dari perempuan yang putri dari Abdullah bin Muti, berarti istri Tolhah ya. Annaha qalat, bahwasanya perempuan itu atau binti Abdillah bin Muti itu qalat, berkata dia, yaitu li zaujiha, kepada suaminya, Tolhata, yaitu Tolhah ya. Jadi badalnya dijad dengan nasab ya. Siapa itu Tolhah? Bin Abdillah bin Abdurrahman. Berarti Tolhah anaknya Abdurrahman bin Auf ya. Az-Zuhri. Az-Zuhri itu nama sebuah kabilah ya, suku Quraisy juga Az-Zuhri ya. Wakana, dan ada itu Tolhah bin Abdurrahman bin Auf itu ajwada Quraisyin fi zamanihi, adalah orang yang paling keren lah ya. Ajwad itu mungkin top lah ya. Kaya juga, dermawan juga ya, pokoknya unggul lah gitu ya. Fi zamanihi, di masanya Tolhah itu. Apa yang diucapkan oleh istrinya ya, kan tadi qolat, apa ucapannya? Ma ra'aitu, sungguh aku tidak melihat kauman, satu kaum atau orang-orang atau kelompok,
al-amah, yang lebih buruk ya, atau lebih tercela ya, min ikhwanikah, daripada teman-teman kamu. Nah, jadi dikomplain istrinya, cucunya Muti komplain kepada suaminya, yaitu cucunya Auf. Istri Tolhah komplain kepada Tolhah. Qolah, maka Tolhah ini menjawab atau bertanya balik ya, mah walima dzalik, itu ucapannya. Kenapa bisa begitu? Jadi 5 itu mestinya 5 ya. Dibuang alifnya menjadi lima dzalik. Kenapa bisa begitu gitu? Qolat, maka istrinya itu menjawab, arahum idza aisartah lazimuka. Saya melihat mereka ya, teman-teman kamu itu, kalau kamu sedang jaya ya, aisara itu sedang, dalam bahasa yusron ya, sedang ketimpaan hal-hal yang menyenangkan atau berlimpah rezeki lah. Lazimuka, mereka selalu ngitilin, selalu datang ya. Makanya luzum itu selalu membersamai lah, mesti sering main lah kalau bahasa gitu ya. Wa idza aksartah, tetapi apabila kamu sudah sulit, nah, maka yusron aisaroh, usron aksaroh. Apabila kamu sedang sulit atau sudah sulit, tarokukah, mereka meninggalkan kamu. Nah, jadi dikomplain teman-teman kamu itu modelnya ngono ya, buruk sekali ya. Kalau kamu banyak duit mereka datang, pagi-pagi, siang, malam datang semua. Tapi kalau pas lagi kamu susah mereka kok pergi semua gitu ya. Qolah, maka suaminya ini, Tolhah ini menjawab, hadza wallahi, ini demi Allah ya, bersumpah, min karomihim, ini justru adalah dari kemuliaan mereka. Artinya sesuatu yang dipandang buruk sekali oleh istrinya, tetapi oleh suaminya dipandang ini adalah dari karomah mereka. Karomah artinya di sini kemuliaannya, bukan kesaktiannya. Atau kamu artikan ini kan mereka karomah sakti, bisa nebak. Kalau nggak ada duit nggak datang ya. Sakti bukan itu ya, maksudnya kemuliaan di sini ya. Karom ya, min karomihim. Ya tunana, mereka datang kepada kita fi halil quwwati bina alaihim, dalam keadaan al-quwah, kita mampu ya, fi halil quwwati, di dalam keadaan mampu, bina atas kita, alaihim, untuk menjamu mereka. Ketika kita mampu menjamu mereka, mereka datang kepada kita. Wa yatrukunana, dan mereka meninggalkan kita, fi halid dha'fi minna anhum ya. Jadi itulah bahasa Arab ya. Halul quwwati bina alaihim, halud dha'fi minna anhum. Jadi ketika kuah itu bina bahasanya ya. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita, bi. Tapi kalau dha'fu, minna, dari kita. Itu saya aja menerjemahkan begitu ya. Terserah kamu ya. Jadi kalau al-quwwatu bina itu kekuatan yang ada di sisi kita, berarti diberi oleh Allah. Atau kita menjadi wasilah saja ya, dari kekuatan itu, kemampuan lah, rezeki lah. Tapi kalau kelemahan, minna, dari sisi kami ya. Kemudian anhum, untuk menjamu mereka. Justru oleh suaminya dibalik, ini justru mereka ini hebat, mereka ini keren ya, masuk akal juga kalau diartikan keramat ya. Keramat mereka ini tahu itu, kalau kita susah mereka nggak datang, dia tahu kita nggak bisa jamu. Tapi kalau ketika kita jaya, mereka datang ke sini, mereka tahu kita bisa menjamu. Ini dipandang dari sisi itu, berarti mereka itu sudah sesuai situasi kondisi. Bukankah orang menghormati ya begitu? Yang alim kita hormati karena alim, yang kecil kita sayangi karena lebih kecil, yang tua kita hormati karena lebih tua. Sudah wat usyai'in fi mahallihi, itu sudah sesuai kadarnya itu. Jadi nggak ada yang salah. Ini justru sikap yang terpuji. Min karomihim, bukan keramat ya. Kemuliaan mereka justru terlihat dari situ. Mereka tahu kita tidak akan bisa menjamu, sehingga kalau mereka datang kita terbebani. Tapi ketika kita jaya, mereka tahu kita bisa menjamu, sehingga ketika mereka datang kita nggak terbebani. Kita bisa beramal, berbuat baik kepada mereka. Menyambut tamu kan luar biasa. Menjamu, dan kita nggak kesulitan. Tapi kalau ketika kita sedang kesulitan, mereka datang, nanti kita tersiksa. Mungkin ada yang mulai bertanya, apa kaitannya ini dengan Keimaduddin itu? Sebentar, sabar. Perhatikan komentar dari penulis kitab ini terhadap cerita tersebut. Fandur, maka lihatlah, kaifah, bagaimana caranya ya.
ta'awwalah menginterpretasikan. Siapa yang mentakwil lah ya. Mentakwil itu mencari tafsiran yang agak jauh sudah ya. Namanya takwil itu kalau tafsir kan secara lafziah, kalau takwil itu penafsiran yang agak jauh gitu lah ya. Bahasanya takwil kan agak keluar dari maknanya itu. Bagaimana dia itu Tolha mentakwil bikaromihi. Hada takwilah. Mestinya tuh. Kaifa ta'awwalah hada takwilah. Ay bikaromihi. Begitu ya. Coba perhatikan bagaimana cara Tolha ya, mentakwil itu dengan takwil ini. Takwil apa? Yaitu bikaromihi. Kaifa ta'awwala bikaromihi hada takwil. Ay ta'awwala hada takwil. Maksudnya bikaromihi. Kan tadi kan oleh istrinya dianggap itu kan kurang ajar. Kalau sulit pergi semua. Kalau lagi senang datang. Tapi oleh Tolha itu ditakwil sebagai kemuliaan. Ta'awwala hada takwil. Ay bikaromihim. Kok bisa Tolha itu ya mentakwil itu ya. Ini bahasanya takwil Pak. Artinya jauh sudah ya. Agak semi-semi dipaksakan mungkin ya. Begitu bahasanya ya. Hatta sampai-sampai ja'ala qabiha fi'lihim. Ja'alah menjadikan atau menganggap si Tolha itu qabiha fi'lihim, buruknya perbuatan mereka. Jadi ini sudah perbuatan buruk Pak. Kalau sama teman jangan begitu. Kalau lagi susah kamu jauhin. Kalau senang kamu datangin. Jangan ya. Susah senang kamu datangin ya. Tapi oleh Tolha, sebaik hal yang buruk dari perbuatan mereka itu, hasanan dianggap sebagai hal yang baik. Ditakwil, dicarikan bagaimana cara mentakwilnya. Ini panjang sebenarnya kalau bicara bagaimana cara menafsirkan perilaku orang itu seburuk apapun. Kita cari tafsiran terbaik. Selama masih ada, nanti kita bahas bab lainnya. Lanjut, kemudian wadhahiro ghadrihim ya, ay waja'ala dhahira ghadrihim, begitu cara memaknainya. Dan Tolha menjadikan ya dhahira ghadrihim. Ghadrun itu kebalikannya wafa ya. Kalau wafa itu memenuhi janji, memenuhi hak orang lain. Kalau ghadrun itu al-khiyana atau khonah, atau tidak memenuhi janji. Artinya tidak memenuhi hak orang lain. Anggap kalau al-ghadru itu kamu tidak membayar hutang gitu, kalau al-wafa membayar gitu. Tidak melakukan yang semestinya namanya al-ghadru, kalau melakukan yang semestinya namanya al-wafa. Lalu Tolha ini menjadikan hal yang tidak semestinya di mereka, ghadrohum ya, wadhahiru ghadrihim, dan yang secara nampak mereka itu tidak memenuhi hak-hak perkawanan orang lain ya. Atau tidak memenuhi janji sebetulnya ghadrun itu. Tapi ini kan nggak mesti janji, tapi keharusan. Berteman itu kan harus kita kawal terus ya. Tapi oleh Tolha, sikap mereka meninggalkan itu wafaan, dianggap itu sudah memenuhi justru. Artinya ada orang utang tidak bayar, tapi ketidak membayarannya itu dianggap pelunasan. Begitu gampangnya ya. Jadi kalau mau diterjemahkan gampangnya, dan Tolha menganggap mereka yang menghutang itu adalah mereka yang membayar hutangnya, atau mereka yang kabur dari hutang itu justru dengan kaburnya itu mereka sudah membayar hutangnya, begitu ya. Wahada mahdul karomi, dan ini adalah kemurnian dari kehormatan. Mahdun itu murni, mahdul karomi itu substansi, dan inilah yang disebut dengan ruh dari sebuah kemuliaan itu. Ini adalah sikap yang sangat mulia. Walababul fadli, dan pasti ini adalah sebuah pintu keutamaan. Jadi khobar pertamanya itu mahdul karomi, yang kedua ditambah lagi dalam taukid walababul fadli, dan sungguh ini adalah pintu keutamaan. Wabimithli hada, dan bersikap seperti ini ya. Maksudnya apa? Ya tadi itu, mentafsirkan sesuatu dengan baik, walaupun sudah nyata-nyata buruk masih berusaha ditafsirkan dengan baik ya. Apalagi hal itu memang multi interpretasi, bisa baik bisa buruk. Apa alasannya ditafsirkan buruk ya? Yang udah nyata-nyata buruk aja masih upayakan ditafsirkan baik, apalagi ini yang sudah baik ditafsirkan buruk. Itu mah sama dengan disuruh ke barat ya, lumayan. Kalau di tengah, ini malah ke timur ya.
Artinya orang disuruh ke barat itu kalau dia diem kan sama-sama nggak ke barat, tapi masih mending Pak daripada ke timur gitu. Hal-hal yang tidak jelas dia tafsirkan buruk itu masih sedang ya, lumayan lah. Tapi ini hal yang sudah baik ditafsirkan buruk. Ya. Artinya kalau tidak jelas kan boleh dia menafsirkan. Tapi kalau sudah jelas baik masih ditafsirkan buruk, itu sama dengan disuruh ke barat bukan hanya diem Pak. Dia berangkat ke timur. Peka itu ya. Kemudian wabimithli hada, dan atas contoh seperti ini ya, yaitu apa ya? Tadi yang mereka mestinya melanggar aturan tapi dianggap sedang mematuhi. Mereka cuma datang ketika senang, pergi ketika susah, itu justru dianggap kemuliaan ya. Dan atas hal seperti ini yalzamu, hendaknya atau harus ya, zawil fatli, kepada orang-orang ya. Ini jadi maf'ulnya ya, kepada orang-orang yang punya keutamaan itu apa yang harus? Ayyata'awwalu, untuk mereka itu ya, itu failnya ya, berupa mereka itu harus mentakwilkan. Ditakwilkan apa? Ya ditakwilkan seperti yang atas tadi dengan kebaikan ya. Apa yang ditakwilkan? Al-hafwati, kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan min ikhwanihim, dari saudara-saudaranya atau dari teman-temannya. Jadi mestinya orang-orang yang punya kemuliaan, orang-orang baik itu mestinya harus menginterpretasikan kekurangan-kekurangan saudaranya itu dengan interpretasi seperti contoh ini, begitu ya. Ya mungkin salah-salah saya bacanya, tapi di situ kan tertulis dzawi al-fadli, itu mesti jadi maf'ul bih. Ya, berarti lazima fi'il madinya, berarti fa'ilnya itu adalah ta'wil masdar dari an. Jadi mentakwil seperti tadi itu ketika ada kesalahan atau kekurangan dari teman-teman adalah sebuah keharusan kepada orang-orang yang baik. Gitulah gampangnya ya. Lalu yang berkaitan dengan keimat apa? Perhatikan, ada sebuah syair yang indah sekali, tapi saya tidak tahu baharnya apa. Tetapi ini kalau dalam kitab Ithaf itu disebutnya waqala syair ya, atau qaulu syair gitu, tetapi sebetulnya itu syairnya itu karena mungkin sudah masyhur ya. Itu syairnya bernama Al-Mutanabbi ya, seorang sastrawan penyair ya. Apa syairnya? Perhatikan. Kalian kita baca dari potongan redaksi di Ithafnya ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadzanna ya. Tinggalkan buruk sangka itu atau hati-hati dengan buruk sangka itu. Itu tafsirannya adalah ai ihdaru ittiba adzanni. Hindarkan atau jauhkan mengikuti prasangka. Wa'dharu su'adzanni, dan juga hindarkan atau cegahlah berburuk sangka biman, kepada orang la yasa'u adzannu bihi, yang tidak semestinya buruk adzannu prasangka bihi kepadanya. Jadi jangan gampang-gampang berprasangka ya. Wadzannu tuhmatun taqa'u fil qalbi bila dalilin. Dzon atau buruk sangka itu, tuhmatun adalah prasangka-prasangka ya. Taqa'u yang terjadi, tuhma itu fil qalbi di dalam hati, bila dalilin tanpa ada bukti. Kemudian fa innama yansha'udz dzannu al-khabithu minal qalbil khabithi. Sesungguhnya prasangka buruk itu tumbuhnya hanya di hati yang buruk ya. Jadi kalau pakai innama itu biasanya yang hanya itu di belakang. Ya, gampangnya begitu ya. Jadi yansha'u tumbuh adzannu al-khabithu, prasangka al-khabisu yang buruk, minad dhanni hanya minal qalbi hanya dari hati, al-khabisi yang buruk. Artinya kalau hatinya baik tidak akan muncul prasangka buruk, karena prasangka buruk itu kalau muncul itu biasanya hanya dari hati-hati yang juga buruk ya. Sama dengan innama yasyallahu min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi hanya itu di belakangnya. Jangan dibalik, sesungguhnya hanya takut kepada Allah dari hamba-hambanya ulama itu. Jadi ulama hanya takut kepada Allah,
atau yang takut kepada Allah hanya ulama itu berbeda ya. Nanti kan masalahnya kalau ada ulama takut kepada istrinya. Tapi lain itu kajian balaghah ya. Itu dibahas oleh ulama itu sebetulnya. Nah, kemudian wa fihi yaqulu syairu. Dan di dalam hal seperti ini berkata atau ansada ya. Bersenandung atau berkata seorang penyair. Nah, penyairnya ini Al-Mutanabbi namanya. Idza sa'a fi'lul mar'i. Idza sa'a apabila buruk ya. Apa itu yang buruk? Fi'lul mar'i, perbuatan seseorang. Saat maka buruklah dzununuhu. Apa ya? Dzununuhu ya. Prasangka-prasangkanya. Jadi orang-orang berperilaku buruk itu memang selalu berprasangka buruk ya. Wa saddaqah, kemudian dia membenarkan atau menganggap kebenaran apa-apa ya taduhu yang dia sudah biasa melakukan itu min tawahhumin dari berburuk sangka. Jadi orang yang berperilaku buruk itu prasangkanya juga akan buruk dan dia anggap itu kebenaran. Prasangka-prasangka buruk yang sudah biasa dia tuduhkan kepada orang itu adalah kebenaran menurut dia. Bahkan dicoba-coba dicari dalilnya. Ini karena temennya kan, makanya diisbat. Ini karena muridnya kan. Kalau bahasa saya itu kadang-kadang memang kalau orang itu copet, ya dia akan lebih hati-hati naruh dompet. Karena dia ngukur orang juga akan mencopet dia gitu. Jadi copet itu lebih sulit untuk dicopet karena dia tahu gimana cara menghindari dari copet. Atau dia akan lebih waspada karena dia pikir orang juga copet gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan keimat? Ya nggak tahu ya. Ngapain? Lagian kenapa harus berkaitan dengan keimat? Kan nggak apa-apa nggak ya. Allahumma hadina hada sabil.